Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qal musannif rahimallahu taala Nuhun alaihi salam da'watu Nuhin fi qaumihi kanat da'watu Nuhin alaihi salam da'watul haqqi wal khairi تنزلت من السماء إلى هذه الدنيا لإنقاذ الناس مما كانوا يتخبطون فيه من الزيغ والضلال والشر والفساد إلى آخره. Bapak-bapak dan ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, setelah kita beberapa minggu yang lalu kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sering kita atau ada sebagian literatur mengatakan Nuh alaihissalam Abul Bashar Al-Thani, bapak manusia yang kedua sesudah Nabi Adam. Kenapa dikatakan Nabi Nuh bapak yang kedua? Karena pada masanya Nabi Nuh terjadi tufan atau tsunami yang besar di dunia ini. Dunia ini tenggelam. Dunia ini karena doanya Nabi Nuh, akhirnya dunia tenggelam. Semua yang bernyawa atau semua makhluk yang ada di atas bumi ini, ya, yang hidup di bumi ini tenggelam semuanya atau meninggal, kecuali yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh suatu mau tenggelam, seluruh jenis makhluk baik burung atau binatang diambil berpasang-pasangan. Itulah yang selamat, dan orang-orang yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh, sebagaimana kita baca bahwa termasuk orang yang panjang umurnya. Dalam Al-Quran dikatakan umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya umurnya Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun, termasuk yang panjang umurnya. Saya kira sekarang jarang kita dengar orang yang sampai umurnya 100. Kalau ada sekarang orang yang punya umur 100 atau lebih, biasanya naik dalam surat kabar. Tapi Nabi Nuh ini dalam Al-Quran dikatakan dia menjalankan dakwanya lebih kurang 950 tahun. Padahal pada umumnya Nabi itu diutus menjadi Nabi sekitar usia 40 tahun. Jadi Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun umurnya lebih. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya lamanya berdakwah, tidak disebutkan berapa umurnya. Karena memang Al-Quran itu kalau kita melihat isinya, Al-Quran itu tentang akidah, tentang syariah, kemudian juga sejarah. Tapi Al-Quran tidak bisa dikatakan novel.
sejarah, karena dalam Al-Quran itu tidak ada kisah yang diceritakan dalam Al-Quran yang sempurna mulai dari kecilnya sampai meninggal. Kalau sebabnya itu Al-Quran tidak bisa dikatakan novel, karya novel, karena tidak ada yang sempurna. Kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna mulai dari awal sampai akhirnya, kecuali kisahnya Nabi Yusuf agak lengkap. Yang lainnya ya tersebar di beberapa surah. Hanya yang barangkali ada hikmahnya yang disebutkan. Jadi sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan umurnya umat-umat yang terdahulu yang panjang, akhirnya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di mana kita ini kalau dibandingkan umur yang umat yang terdahulu? Karena umat kita, ya Nabi SAW memberikan pembatasan rata-rata baina sittin wa sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Saya tidak menakut-nakuti bapak yang sudah sampai ini. Nabi mengatakan rata-rata umurnya umatku yaitu antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilum man tajawaza dzalika, dan kurang atau tidak banyak yang lewat dari itu. Ada yang lewat tapi tidak banyak. Karena rata-rata Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittina wa sab'in atau kama qala wa qalilum man tajawaza dzalika. Nabi mengatakan hasadu ummati, yaitu umurnya umatku baina antara 60 dan 70 tahun dan kurang melewati itu. Ada yang melewati itu. Nabi Nuh ini yang termasuk panjang. Akhirnya sahabat mengatakan, Rasulullah, di mana kita dibandingkan umat-umat yang terdahulu, di mana kita ini? Karena kita ini pendek umurnya. Kalau begitu mereka itu waktunya beribadah lama, kita pendek. Jadi di mana barangkali kita tidak dapat masuk surga. Karena Nabi Nuh misalnya, kalau kita hitung secara matematika, Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi pada waktu dia menceritakan sini, Nabi sahabat mengatakan, di mana kita yang harus berbandingkan mereka itu? Nabi mengatakan, jangan ragu, jangan. Kenapa? Karena kita ini umat Islam diberikan keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadri. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau merasa kurang, jangan merasa mau dikalah dengan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita umat Islam ini diberikan yaitu kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadri. Dalam Al-Quran katakan Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita secara hitung secara matematika, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun lebih. Jadi misalnya kalau ada orang umurnya 45 tahun, ya kita korting 15, karena yang 15 itu barangkali masih campur-campur anunya ibadahnya. Biasanya kita anak-anak, kita sampai 15 tahun itu masih salat tidak salat. Ya, jadi kita korting 15. Jadi tinggal 30 tahun. Tinggal 30 tahun. Jadi kita hitung 30 tahun kalau setiap tahun dia beribadah pada bulan Ramadan. Karena manusia mutawalli syara'i bukan saja orang yang menemukan Lailatul Qadri yang mendapatkan pahala Lailatul Qadri. Bukan itu saja, tapi seluruh yang beribadah pada malam Lailatul Qadri akan diberikan pahala malam Lailatul Qadri. Oleh sebabnya itu, misalnya kalau kita hitung secara matematika, kalau ada orang umurnya 45 tahun, di korting 15 tahun, jadi tinggal 30 tahun. Setiap bulan Ramadan dia beribadah pada malam Lailatul Qadri, maka setiap tahun itu akan diperpanjang tambah umurnya sama 83 tahun. Jadi kalau 45 tahun umurnya dikurangi 15 menjadi 30 kali 83 tahun berapa? Saya sudah hitung tadi 2490 tahun. Kala Nabi Nuh umurnya. Kalau misalnya
kita dikasih umur 40 tahun. Maka yang kita misalnya kita ya ratakan misalnya 30 tahun, maka kita akan mendapatkan umur berkah 2490 tahun. Kalau misalnya 35 tahun, misalnya 50 tahun umur kita, kemudian dikotil 15 menjadi 13, 35 kali 83 itu 2905 tahun. Luar biasa. Jadi, kalau misalnya 60 dikurangi 15 menjadi 45 kali 83, maka akan kita diberikan berkah umur 3735 tahun. Ini kalau dia beribadah pada bulan Ramadan. Tapi kalau tidak beribadah bulan Ramadan, ya tiada juga gunanya. Ya tetap umurnya seperti itu. Oleh sebabnya itu, ya ada sahabat bertanya pada Ibnu Abbas, bertanya karena beliau pergi bertanya kepada Ibnu Abbas, mengatakan, ya Ibnu Abbas, ada pertanyaan saya, karena Ibnu Abbas termasuk sepupu Rasulullah yang satu-satunya yang didoakan untuk menguasai penafsiran Al-Quran dan menguasai fikih dalam Islam. Akhirnya ada sahabat mau bertanya, mengatakan, hai Ibnu Abbas, mana bulan yang paling mulia dalam dari 12 bulan itu, 1 tahun itu, mana bulan paling mulia? Ibnu Abbas mengatakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling mulia. Kenapa? Karena dia mengatakan, sekiranya umatku yakin dan percaya betul apa yang ada pada bulan Ramadan, natamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka menginginkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Tapi kalau kita mau masuk biasa bulan Ramadan, kita takut mau masuk lagi bulan Ramadan, kita lagi setengah mati lagi nanti. Tapi andai kata kita yakin, percaya betul apa yang dalam bulan Ramadan, maka kita akan menginginkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Itu sebenarnya Ibnu Abbas mengatakan, itulah bulan yang paling mulia. Tapi orang ini bertanya, pergi ke Sayyidina Ali, tanya Sayyidina Ali, karena Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu. Saya pusat ilmu dan Ali pintunya. Jadi pada masa Rasulullah SAW, sahabat kalau enggak langsung bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Ali, Sayyidina Ali. Karena Ali mengatakan, Ali pintunya. Jadi orang ini pergi ke Sayyidina Ali, tanya dengan pertanyaan yang sama, mengatakan, hai Ali, mana bulan yang paling mulia yang selama 1 tahun itu? Ini pertanyaan saya sudah tanyakan sama Ibnu Abbas. Ali mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabannya Ibnu Abbas? Orang ini mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, jawabannya ialah bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengatakan, jawaban Ibnu Abbas betul, tapi saya punya jawaban yang lain. Kata, apa jawaban? Mengatakan bahwa bulan yang paling mulia bagi saya ialah bulan di mana kita beramal. Karena walaupun bulan Ramadan, kalau kita tidak beramal, tidak ada gunanya. Ya. Jadi bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Kemudian orang ini melanjutkanlah pertanyaannya, mana hari yang paling mulia? Kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab, mengatakan hari yang paling mulia itu yang 1 minggu itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah akan memperkenankan doanya. Hanya hadis ini tidak menjelaskan yang mana waktunya itu, saat itu. Para ulama kita yang berbeda memahami. Ada mengatakan malam Jumat. Itu sebabnya ada sebagian orang komunitas ke malam Jumat macam-macam dilakukan amalan-amalan, wiri-wiri, baca Yasin dan lain sebagainya, karena mengharapkan mudah-mudahan itu yang dimaksud Rasulullah, malam yang paling mulia. Tapi sayangnya ada juga sebagian orang mengatakan baca Yasin pada malam Jumat, baca zikir bidah. Ini yang jadi masalah.
Padahal ini ijtihad ulama. Ada mengatakan yang dimaksud itu waktu yang paling mulia. Ada mengatakan malam Jumat. Ada mengatakan tidak, pagi Jumat. Sehingga orang ada kalau pagi Jumat ada wiridnya, ada bacaan-bacaan aja, zikir-zikirnya dengan harapan mudah-mudahan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan tidak, sesudah salat asar. Ada mengatakan, yang paling banyak mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah saat yang dimaksud itu di mana doa akan diperkenakan, yaitu antara pada waktu duduknya khatib antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kan sempit sekali itu. Tapi sayangnya kita biasanya kalau khutbah paling enak kita tidur. Yang paling enak orang tidur kalau ada ceramah atau khutbah, paling enak tidur itu. Ada orang pernah tanya saya, bagaimana apa obatnya itu? Jangan kita ngantuk. Saya bilang satu-satunya obatnya, kalau tidak mau ngantuk kalau mendengar khutbah atau ceramah, kau yang ceramah atau kau yang khutbah, tidak akan ngantuk itu. Kemudian orang ini tanya Sayyidina Ali, mana hari yang paling mulia? Orang mengatakan, saya sudah tanyakan sama Ibn Abbas. Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabnya Ibn Abbas? Mengatakan jawabannya adalah hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Sayyidina Ali mengatakan betul jawabannya, tapi saya punya jawaban yang lain. Orang mengatakan, bagaimana jawaban Sayyidina Ali? Mengatakan, menurut saya hari yang paling mulia ialah hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Jadi walaupun hari Jumat, kalau kita meninggal tidak beriman, tidak ada juga gunanya. Jadi menurut saya hari yang paling mulia yaitu hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Selanjutnya orang ini pertanyaan ketiga, tanya lagi kepada Ibn Abbas. Katakan, mana amal yang paling mulia? Mana amal yang paling mulia? Jawabannya Ibn Abbas mengatakan, amal yang paling mulia adalah salat. Karena salat itu as-salatu miftahul khair, salat adalah kunci segala kebaikan. As-salatu miftahul jannah, salat itu pintu kunci surga. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kalau salat sudah bagus, insyaallah amalan yang lain sudah bagus. Itu jawabannya Ibn Abbas. Kemudian ini orang ini tanya kepada Sayyidina Ali, mengatakan mana amal yang paling baik? Ini saya sudah tanyakan kepada Ibn Abbas. Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana jawabnya Ibn Abbas? Dia mengatakan jawabannya amal yang paling baik adalah salat. Sayyidina Ali mengatakan betul jawabannya, tapi saya punya jawaban yang lain. Bagaimana jawaban? Menurut saya amal yang paling baik ialah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kalau salat kalau tidak diterima, tidak memenuhi syaratnya. Itulah jawaban Sayyidina Ali. Jadi ini yang kisahnya Nabi Nuh, itu kan bahwa Nabi Nuh yaitu panjang umurnya yaitu 950 tahun. 950 tahun itu berdakwah. Sampai di sini katakan wa qad 'asha Nuhun qabla tufan 600 sana. Nuh hidup sebelum tufan terjadi tsunami yang besar, umurnya yaitu 600 tahun. Thumma 'asha ba'da tufan, kemudian hidup sesudah terjadi tsunami 350 sana, 350 tahun hidupnya. Dan ini dikatakan bahwa di sini kata, jadi berdakwah di selama 950 tahun, yang pengikutnya di sini katakan pengikutnya hanya lebih kurang 40 orang yang ikut. Wa rakibanu fis safinati wa man amanahu wa kanu adadan qalilan la yazidu anil arba'ina. Jadi suatu terjadi tsunami, kan sebelumnya diberikan wahyu untuk membuat perahu,
Nah, situlah pengikutnya ikut di perahunya Nabi Nuh. Katakan di sini, warakiba Nuhum fis safina, Nuh naik di atas perahunya itu, dan yang waman amanahu, dan yang beriman kepadanya, wa kanu adadan qalilan, dan jumlahnya la yazidu anil arba'in, tidak lebih dari 40 orang. Coba bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang pengikutnya tidak sampai 100. Bahkan kalau Nabi Nuh menyampaikan dakwanya, yang tidak percaya sama dia tutup telinganya. Kalau kita berceramah atau memberikan pengajian, ada orang berdiri, hanya orang berdiri rasanya terganggu pikiran. Ini Nabi Nuh kalau ada berceramah tutup telinganya, atau ada yang lain tutup kepalanya dengan sarungnya, tak mau mendengar. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, supaya ini tenggelamkan saja dunia ini. Jadi pada kita dulu melihat Nabi Nuh, kana da'watu Nuhin alaihissalam da'watal haqqi wal khairi. Dakwah Nuh adalah dakwah kebenaran dan kebaikan. Tanazzalat minas sama'i ila hadhihi dunya liinkadhin nasi mimma kanu yatakhabbatuna fi minaz zayghi wad dhalali wasyarri wal fasad. Dia turun dari langit, ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh untuk liinkadhin nas, untuk melepaskan orang pada masanya yang tenggelam dengan yaitu kepalsuan, kesesatan, kejahatan, dan al-fasad, kerusakan. Wa kan nasha'a Nuh fi biladil Iraq. Jadi Nuh itu dia dulu di Irak, yang sekarang Baghdad, Irak. Baina qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum yattahiduna alihata. Dia hidup di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala dan menganggap sebagai tuhannya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain dari Allah. Fa'auhallahu ilaihi bi risalati, maka Allah menurunkan risalahnya, wahyu kepada Nabi Nuh dengan risalah yang dibawa, dilantik menjadi rasul. Wa amaru ayyuballighahu liqaumihi liyahdiyahum ilal haqqi, dan Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya agar supaya mendapat hidayat. Waliyad'uhum ila ibadatillah, dan untuk menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, jangan menyembah berhala, jangan musyrik. Waliyunzil al-mukhalifina alladhina yabta'iduna an taqwallahi wa ta'ati bi adzabi yaumin 'adzim, dan memberikan inzar, memberikan ancaman bagi orang yang tidak mengikut sama dia dan menjauh dari mentaati Allah dengan azab yang sangat besar. Wa huwal yaumul ladzi yaqumu fihi an-nasu rabbil alamin, yaitu pada hari di mana semua orang akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lita'lama kullu nafsin ma qaddamat wa akhar, yaitu pada hari di mana setiap orang akan tahu apa yang sudah dilaksanakan, wa akhirat apa yang kemudian dilaksanakan. Walituzza kullu nafsin bima 'amilat, dan pada hari itu akan dibalas setiap orang apa yang dia sudah lakukan. Faman 'amila shalihan falinafsi, siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya. Waman asaa falaiha, dan siapa melakukan perbuatan yang tidak baik maka untuk dirinya juga. Ini diceritakan atau disampaikan Al-Quran dengan mengatakan dalam suratul A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Al-Quran mengatakan laqad arsalna Nuhan, kami sungguh telah kami mengutus Nabi Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Faqala ya qaumi a'budullah, Nuh mengatakan, hai kaumku, ubudullah, sembah Allah, malakum inilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, saya takut kalian akan ditimpa yaitu azab yang paling besar. Kemudian selanjutnya di surah Hud, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Ini sama maksudnya. Kemudian
Dalam surah berikutnya surat Nur, Allah mengatakan, inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'u. Ini sama maksudnya ayat yang disebutkan tadi, yang di suratul A'raf, surat Hud dan surat Nur. Tadi saya katakan bahwa dalam kisah dalam Al-Quran itu tidak terdapat dalam satu surah, tapi tersebar di beberapa surah, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dikatakan suatu karya sastra yang mengandung kisah. Kemudian kita melihat bagaimana sikap kaumnya setelah Nabi Nuh menyampaikan dakwanya. Dia mengatakan, muqibu qaumi min da'watihi, sikap kaumnya pada saat Nabi Nuh menyampaikan dakwanya. Walakin hadhihi da'watul khalisah al-mu'minah lam tajid adzanan wa'iyah. Mengatakan akan tetapi dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh tidak mendapatkan telinga yang sadar mendengarnya. Wala quluban mu'minah, dan tiada hati yang beriman. Wal wajadat adanan summan wa quluban kal hijarati wa shadda kaswa. Akan tetapi Nabi Nuh mendapatkan telinga-telinga yang tuli, summan wa quluban, dan hati-hati kal hijarati seperti batu, wa shadda kaswa, atau lebih keras daripada batu, karena tidak mau mendengar. Walaqad labisa Nuhum fi qaumi amadan tawilan yad'uuhum lailan wa naharan wa ilanan wa israran. Nabi Nuh dia tinggal di kaumnya menyampaikan dakwanya amadan tawilan, waktu yang panjang. Yad'uuhum, mendakwai mereka, lailan wa naharan, pada waktu malam, wa naharan, dan pada waktu siang, wa ilanan wa israran, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa tahammala min alwanil adza wal anat, dan Nabi Nuh menanggung yaitu bermacam-macam penentangan dan penyiksaan dalam menyampaikan dakwanya. Saya kira begini semuanya yang dihadapi oleh seluruh nabi-nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwanya, menghadapi tantangan dan penyiksaan. Wa badala min at-tadhiyati ma lam yabzulu nabiyyun min qabli wala ba'da. Nabi Nuh dia mengalami pengorbanan yang tidak pernah dialami nabi sebelumnya dan tidak pernah dialami nabi sesudahnya, karena tidak ada nabi yang sama lamanya Nabi Nuh berdakwah. Rasulullah SAW hanya yaitu yang 20 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, jadi hanya 23 tahun. Nabi Nuh berapa? Hampir 1000 tahun. Kalau Nabi Ibrahim, sebagaimana kita sudah sampaikan, Nabi Ibrahim juga agak lama, karena Nabi Ibrahim menurut sejarah, mudah-mudahan benar, bahwa baru disunat pada umur 80 tahun. Kalau kita sekarang 80 tahun susah berdiri. Nabi Ibrahim baru disunat, baru Islamkan. Jadi umur umat yang terdahulu itu panjang. Bahkan ada Nabi Isa, pernah saya sampaikan sini, Nabi Isa pernah melewati satu kuburan, melihat seorang perempuan yang tua menangis dekat kuburan yang baru. Ada orang tanya, Nabi Isa tanya kepada perempuan yang dekat kuburan itu yang menangis. Nabi Isa mengatakan, "Hai nenek, kenapa kamu menangis?" Yang perempuan yang tua itu mengatakan, "Saya menangis karena ini anakku yang baru meninggal, baru dikuburkan, dia mati dalam keadaan kecil." Nabi Isa tanya, "Berapa umurnya?" Dia mengatakan 250 tahun. 250 tahun masih kecil, katanya anaknya. Kalau kita sekarang 250 tahun, saya kira nggak bisa berdiri. Tidak ada yang sampai situ. Jadi panjang sekali umurnya. Ini Nabi Nuh berdakwah malam, siang malam, baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan dia mengalami penyiksaan dan pengorbanan. Wa ma'a dzalika lam yu'min bi da'wati illa al-qalil min ad-du'afa wal masakin. Dengan demikian tidak beriman kepadanya kecuali jumlah sedikit orang. Min ad-du'afa, dari orang-orang lemah, wal masakin, orang-orang miskin. Tidak ada orang yang
yang pada waktu ini ada orang pejabat, orang yang mulia, tidak ada. Tidak ada orang yang kaya, hanya orang miskin yang mengikuti dia. Ammal aglabiyatus sahika, ada pun yang mayoritas, arti pada umumnya masyarakat pada waktu itu. Wa ammal malau wal ashabu an-nufudhi was sultan, begitu juga orang yang punya kekuasaan, punya punya kekayaan, faqad aradu an da'wati, mereka memaling, artinya berpaling dari dakwanya Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru, bahkan mereka istakbaru, merasa sombong terhadap Nabi Nuh. Wa yaqussu alaina al-Qur'an al-Karim fi suratil Mu'minun. Al-Quran menceritakan keadaan ini yang dihadapi Nabi Nuh dan surat Al-Mu'minun. Ma waqa min haula'in nas, apa yang dilakukan dari mereka. Wa kaifa annam hasibu nuhan min ulaika alladziina yatatallawna ilal majdi wasyuhrati, bahkan mereka menuduh Nabi Nuh dalam melaksanakan tugasnya bahwa dia mau mendapatkan jabatan dan kemuliaan dan pangkat. Itu bahkan mengatakan Nabi Nuh dia mendakwakan itu kalau mau mendapatkan pangkat, mau masyhur, mau ini macam-macam tuduhannya. Wa annahu yuridu ayyanala fadlan la yastahiqu, bahkan Nabi Nuh itu dia mau mendapatkan fadlan, kemuliaan yang tidak pantas baginya menurut mereka. Wa annahu laysa binabiyyin, Nabi Nuh itu bukan nabi, jadi kasihan Nabi Nuh dianggap bohong. Wa anna Allah law kana yuridu ayyuballighum risalatan la anzal malaika. Mereka para orang kaya, para orang kuat pada waktu itu mengatakan andai kata Allah akan menurunkan suatu risalah nabi, maka dia akan menurunkan malaikat, tidak seperti Nabi Nuh. Mereka begitu sikapnya menghadapi Nabi Nuh. Mengatakan li'annahum aula bil risalati, karena malaikat itu lebih pantas untuk membawa risalah minal bashar, daripada orang menjadi membawakan risalah. Summa tahamu nuhan bil jununi, kemudian mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Saya kira semuanya nabi-nabi menghadapi umatnya seperti turunan seperti yang dihadapi ini. Kila li jami'ir rusul, sebagaimana yang dihadapi atau yang dikatakan kepada seluruh rasul-rasul yang diutus, dianggap oleh kaumnya sebagai orang gila. Kemudian kama akhbara bidzalika azza wajalla, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi, di pada firman-Nya pada nabi yang terakhir, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan bahwa kalau kau mendapatkan penyiksaan dan tantangan, itu semuanya yang dialami, yang dihadapi seluruh nabi-nabi dan rasul sebelummu. Semuanya dituduh sebagai junun. Ini diceritakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin la qalu sahirun aw majnun. Ini dalam Al-Quran dikatakan kadzalika, begitulah keadaannya, ma atal ladzina min qablihim, tidak ada seorang nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW dari Rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali kaumnya mengatakan sahirun, tukang sihir, atau majnun, atau orang majnun, orang gila. Itu semua yang dihadapi pada Rasul, pada Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita melihat mauqif Nuh ba'da isyani qaumihi, bagaimana sikapnya Nabi Nuh setelah mendapat tantangan dari kaumnya. Di sini katakan wa amma hadza tughyanil fajir min qaumi Nuh kana la budda an yalja'a ila Allahil qawiyil aziz liyaj'alahum min hadza ad-dayqi farajan wa makhrajan wa yaftahu lahu tariqan la yughlaqu abadan ila an-najah. Sikapnya Nabi Nuh sesudah mendapat tantangan. Wa amama hadza tughyani, mengatakan Nabi Nuh terhadap yang artinya yang penyiksaan yang dihadapi ini dari kaumnya, kana la budda ay yalja ila Allah, maka Nabi Nuh pasti akan kembali kepada Allah. Yalja, kalau bahasa Bugisnya yalja madakka,
Kurang tahu bagaimana bahasa Indonesianya, madaka. Artinya kembali kepada Allah harapannya. Al-yarja'allahu al-kayyul azim liyaj'alahu min hadha dzikr, agar supaya Allah menjadikan dari kesulitan yang dihadapi ini farajan, ada lepas daripada kesulitan itu, wa makhrajan, dan lolos daripada kesulitan ini. Jadi Nabi Nuh suatu dia menghadapi tantangan, menghadapi penyiksaan dan lain sebagainya, maka tiada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'u lahu tariqan la yughlaqu abadan illa najah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu yang tidak seperti lagi yang dialami itu. Ini diceritakan dalam Al-Quran, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Ini Al-Quran menceritakan, yaitu permintaannya Nabi Nuh. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kadzabuni, asalnya kadzabu, dia mendustakan saya. Faftah baini wa bainahum, bukakanlah di antara saya dan di antara mereka fathan, suatu jalan keluar. Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin, dan loloskan saya, lepaskan saya dengan orang-orang yang ikut sama saya, minal mu'minin, dari orang yang beriman kepada saya. Itu doanya Nabi Nuh kepada Allah SWT. Suatu mengalami kesulitan, merasa sempit dalam kehidupannya, dalam menjalankan doanya. Kemudian doanya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharam falam yazidhu du'ai illa firaran wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Rabbi inni da'autu qaumi, ya Allah, inni da'autu qaumi, saya mendakwai kaumku, lailan, pada waktu malam, wa naharan, pada dan waktu siang. Jadi siang malam dia mendakwai. Falam yazidhum du'ai, mereka tidak memperhatikan dakwahku, illa firaran, kecuali mereka lari daripada saya. Jadi setiap saya menyampaikan dakwah, mereka menghindar, lari. Wa inni kullama da'utum litaghfira lahum, dan setiap saya mendoakan mereka untuk kamu ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'um, menjadikan ini asabi'um, jari-jarinya, fi adani, telinganya. Itu Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Nuh kalau mendakwai mereka, marilah kembali kepada Allah, marilah saya mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya, ambil tangannya untuk tutup telinganya. Wastaghsaw thiyabahum, dan menutup kepalanya dan pakaiannya. Coba kalau kita ada berbicara lantas ada orang tutup kepalanya, kira-kira bagaimana kita ini? Tahu. Kemudian akhirnya Nabi Nuh jengkel. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafir, ya Allah, janganlah ada yang ditinggalkan orang kafir di atas bumi ini. Janganlah ada orang yang tinggal di atas bumi. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak, karena kamu ya Allah kalau membiarkan mereka hidup, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajan, dan mereka tidak melahirkan lagi kecuali orang kafir yang tidak baik. Itu doanya. Jadi doanya Nabi Nuh supaya mereka itu ya hancur. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabal. Akhirnya doanya ini Nabi Nuh, doanya Nabi Nuh, maka terjadilah tufan. Turunlah ya hujan. Tapi sebelum turun hujan, Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Membuat perahu untuk persiapan. Tapi ini kaumnya mengatakan, bagaimana kau Nuh mau membuat perahu? Kamu tidak ada ilmu, bukan tukang kayu, bukan apa. Kau mengaku dirimu sebagai nabi, mau sekarang membuat lagi perahu, mau jadi tukang kayu lagi? Bagaimana itu kamu?
Tapi Allah mengatakan wa uhiya ila nuhim annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana wa la tabta'is ma kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina. Nabi Nuh jangan kau perhatikan ejekan orang, tapi wasna'il buatlah perahu bi'ayunina, kami akan memperhatikan kamu, wahyina dan menurut wahyu kami, wala tukhatibni fil ladina zalam innahum mughraqun, janganlah kamu lagi bermuhatab dengan saya mendoakan orang-orang yang menzalimi dirinya, mereka akan hancur semuanya, innahum mughraqun. Itulah yang doanya Nabi Nuh, sehingga turunlah hujan, sehingga terjadilah tufan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan di sini summa ja'a amrullah bihqaqil haqqi wa ibtalil batil fa farat tanur wa huwa al-fannu alladhi yukhbazu fihi wa kana lin-nasi ajaban ay yatafajjara ma'u tufan min mawaqilin nirani walakinnaha kanat hiya al-alaqatu allati awha Allah biha ila Nuhin alaihi salam liya'lam anna sa'atal qasas qad hanat wa anna amrullah qad nafadha fi i'dadi dini. Maka pada waktu itu karena doanya Nabi Nuh, maka turunlah hujan dan air timbul dari bawah, sehingga Allah akan nanti disebutkan berapa lamanya itu hujan turun, berapa lamanya air itu artinya mengalir, sehingga dunia ini menjadi tenggelam. Thumma tafajjara ba'da dzalika uyunul 'adli wa hamada matarus sama. Kemudian tafajjarat artinya mengalirlah, muncullah air dari mata-mata air dari bumi dan turun hujan. Wa zahakat al-amwaju allatiya 'ala al-yabisati litabtadi'a kullu ma yusari'u min insani aw hayawan, sampai dunia ini tenggelam. Siapa yang tidak ikut Nabi Nuh akan hancur semuanya. Wa rakiba Nuh fis safinati wa man amanahu, maka Nabi Nuh naik di perahunya, wa man amana mahu, dan orang yang beriman kepadanya, wa kanu adadan qalilan, dan itu hanya jumlah sedikit, la yazidu an arba'in, tidak lebih daripada 40 orang. Jadi yang ikut itu yang selama ini ratusan tahun berdakwah tidak sampai 100. Hanya dikatakan di sini tidak sampai 40 orang itu yang ikut di perahunya. Wa amara Allah bi an yahmila fi safinati min kulli hayawanin wa tayrin wa wahshin zawjayn itsnaini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa di perahunya setiap binatang, jadi jenis binatang, hayawan, wa tayrin dan burung-burung, wa wahshin dan binatang-binatang yang liar, zawjayn itsnaini, berpasang-pasangan. Kenapa? Karena ini bumi akan mau tenggelam. Kalau tenggelam semuanya, akhirnya apa? Tidak ada nanti burung, tidak ada binatang. Nah, ini akhirnya perintah diberikan wahyu, coba ambil semuanya itu. Setiap jenis binatang ambil pasangan-pasangan. Jadi ada laki, ada perempuan. Itulah yang karena andai kata tidak diambil itu, hanyurlah sampai sekarang tidak ada binatang yang sampai kepada kita. Wa huna wa fi hadzal jawi rahib wal waqtul asib yatatallahu ila ibnihi fa yarahu qad farra ila jihatin lam yakun qad wasal mau fa yunadi bi atifatil abi wa qalbahu rahim ya bunayya kab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Pada waktu dia Nabi Nuh naik dengan di perahunya dan beberapa orang dan seluruh jenis binatang, anaknya tidak ikut Nabi Nuh, tidak percaya, dia berenang. Akhirnya Nabi Nuh melihat anaknya, tentunya seorang bapak dengan anaknya, walaupun bagaimana nakalnya mesti ada rasa kasihannya. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan kepada, ya bunayya rkab, hei anakku, naiklah di sini sama-sama kita, wala takum ma'al kafir, janganlah kau sama-sama orang kafir. Itu ajak anaknya. Walakin al-ibn al-jahid al-mu'ada, akan tetapi anak yang membandel ini la yulabbi da'watar rahmati wal hinan, tidak memperhatikan panggilan ibunya yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wala yujibu da'watal da'il iman, dan tidak menjawab panggilan keimanan. Bal yarkabu ra'su wa yamdi fi rikabi syaitan, akan tetapi dia mengikut yaitu perahunya syaitan, artinya mengikut pada syaitan. Kalau dia mengatakan
Suatu dipanggil sama Nabi Nuh, sa'awi ila jabali ya'simunu minal ma. Tak usah saya ikut. Nanti saya akan naik di atas gunung yang bisa saya terhindar dari air yang tergenang ini. Itu katanya anaknya. Nasyan an hadzal ma laisa sailan adiyam. Padahal dia tidak tahu bahwa air ini yang penuh, topan ini atau tsunami ini mengatakan bahwa bukan air biasa, tapi ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perahu ini yang dinaiki Nabi Nuh, tidak disebutkan berapa lamanya, tapi dia mengatakan bahwa dia berlabuh di daerah namanya Al-Jud. Daerah Al-Jud, kalau kita ke Mesir, orang Mesir juga ada perahu di sampingnya piramid itu. Ada mengatakan ini perahunya Nabi Nuh. Padahal menurut Al-Quran di Al-Jud, itu daerah Irak, yaitu tempatnya berlabuh. Kemudian sekarang kan ada lagi Panji Gumilang mengatakan membuat perahu di pesantrennya, pesantren Nabi Nuh. Jadi ini yang perahunya Nabi Nuh, itu yang ada di Al-Jud. Hanya sayangnya kita tak sampai melihatnya, belum sempat saya melihatnya. Kalau yang di dekatnya piramid saya sempat melihat. Kalau kita tanya orang Mesir, siapa ini? Dia bilang perahunya Nabi Nuh. Padahal ada di Irak. Ini saya kira karena sebagian orang Mesir itu, kalau kita tanya orang Mesir itu memang rasa kebangsaannya itu orang Mesir luar biasa, nasionalismenya itu orang Mesir luar biasa. Sampai kalau kita tanya, dia mengatakan Mesir umur dunia. Mesir itu umur dunia, ibunya dunia. Segala-galanya ada di Mesir itu. Begitu kebangsaannya, artinya nasionalisnya orang Mesir terhadap negaranya. Saya kira ini rangkaian karena sudah masuk waktu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada yang akan datang. Mari kita menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala Nuhun alaihi salam da'watu Nuhin fi qaumihi kanat da'watu Nuhin alaihi salam da'watul haqqi wal khairi tanazzalat minas sama'i ila hadhihi dunya li'inkadhin nasi mimma kanu yatakhabbatuna fihi min az-zaygi wal-dhalali wasyarri wal-fasadi ila akhirih. Bapak-bapak dan ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, setelah kita beberapa minggu yang lalu kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sering kita atau ada sebagian literatur mengatakan Nuh alaihissalam Abul Bashar Al-Thani, bapak manusia yang kedua sesudah Nabi Adam. Kenapa dikatakan Nabi Nuh bapa yang kedua? Karena pada masanya Nabi Nuh terjadi tufan atau tsunami yang besar di dunia ini. Dunia ini tenggelam. Dunia ini karena doanya Nabi Nuh, akhirnya dunia ini tenggelam. Semua yang bernyawa atau semua makhluk yang ada di atas bumi ini, ya, yang hidup di bumi ini
tenggelam semuanya atau meninggal kecuali yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh suatu mau tenggelam, seluruh jenis makhluk baik burung atau binatang diambil berpasang-pasangan. Itulah yang selamat, dan orang-orang yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh, sebagaimana kita baca bahwa termasuk orang yang panjang umurnya. Dalam Al-Quran dikatakan umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya umurnya Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun. Termasuk yang panjang umurnya. Saya kira sekarang jarang kita dengar orang yang sampai umurnya 100. Kalau ada sekarang orang yang punya umur 100 atau lebih, biasanya naik dalam surat kabar. Tapi Nabi Nuh ini dalam Al-Quran dikatakan dia menjalankan dakwanya lebih kurang 950 tahun. Padahal pada umumnya Nabi itu diutus menjadi Nabi sekitar usia 40 tahun. Jadi Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun umurnya lebih. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya disebutkan dalam Al-Quran itu hanya lamanya berdakwah. Tidak disebutkan berapa umurnya. Karena memang Al-Quran itu kalau kita melihat isinya Al-Quran itu tentang akidah, tentang syariah, kemudian juga sejarah. Tapi Al-Quran tidak bisa dikatakan novel sejarah, karena dalam Al-Quran itu tidak ada kisah yang diceritakan dalam Al-Quran yang sempurna, mulai dari kecilnya sampai meninggal. Kalau sebabnya itu Al-Quran tidak bisa dikatakan novel, karya novel, karena tidak ada yang sempurna. Kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna mulai dari awal sampai akhirnya, kecuali kisahnya Nabi Yusuf agak lengkap. Yang lainnya ya tersebar di beberapa surah. Hanya yang barangkali ada hikmahnya yang disebutkan. Jadi suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan umurnya umat-umat yang terdahulu yang panjang. Akhirnya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di mana kita ini kalau dibandingkan umur yang umat yang terdahulu? Karena umat kita, ya Nabi SAW memberikan pembatasan rata-rata bainas sittin was sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Saya tidak menakut-nakuti bapak yang sudah sampai. Nabi mengatakan rata-rata umurnya umatku yaitu antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilum man tajawaza dzalika, dan kurang atau tidak banyak yang lewat dari itu. Ada yang lewat tapi tidak banyak, karena rata-rata. Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittina was sab'in atau kama qala wa qalilum man tajawaza dzalika. Nabi mengatakan hasadu ummati, yaitu umurnya umatku baina antara 60 dan 70 tahun, dan kurang melewati itu. Ada yang melewati itu. Nabi Nuh ini yang termasuk panjang. Akhirnya sahabat mengatakan, Rasulullah, di mana kita dibandingkan umat yang terdahulu? Di mana kita ini? Karena kita ini pendek umurnya. Kalau begitu mereka itu waktunya beribadah lama, kita pendek. Jadi di mana barangkali kita tidak dapat masuk surga. Karena Nabi Nuh misalnya, kalau kita hitung secara matematika, Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi pada waktu dia menceritakan sini, Nabi saya mengatakan, di mana kita yang harus berbandingkan mereka itu? Nabi mengatakan, jangan ragu, jangan.
Kenapa? Karena kita ini umat Islam diberikan keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadri. Jadi Nabi mengatakan jangan kau merasa kurang, jangan merasa mau dikalah dengan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita umat Islam ini diberikan yaitu kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadri. Dalam Al-Quran katakan Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung secara matematika, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun lebih. Jadi misalnya kalau ada orang umurnya 45 tahun, ya kita korting 15, karena yang 15 itu barangkali masih campur-campur ibadahnya. Biasanya kita anak-anak kita sampai 15 tahun itu masih salat tidak salat. Ya, jadi kita korting 15. Jadi tinggal 30 tahun. Tinggal 30 tahun. Jadi kita hitung 30 tahun kalau setiap tahun dia beribadah pada bulan Ramadan. Karena menurut Syekh Mutawalli Syarawi, bukan saja orang yang menemukan Lailatul Qadri yang mendapatkan pahala Lailatul Qadri. Bukan itu saja, tapi seluruh yang beribadah pada malam Lailatul Qadri akan diberikan pahala malam Lailatul Qadri. Oleh sebabnya itu, misalnya kalau kita hitung secara matematika, kalau ada orang umurnya 45 tahun, di korting 15 tahun, jadi tinggal 30 tahun, setiap bulan Ramadan dia beribadah pada malam Lailatul Qadri, maka setiap tahun itu akan diperpanjang tambah umurnya sama 83 tahun. Jadi kalau 45 tahun umurnya dikurangi 15 menjadi 30 kali 83 tahun berapa? Saya sudah hitung tadi 2490 tahun. Kala Nabi Nuh umurnya. Kalau misalnya kita dikasih umur 40 tahun, maka yang kita misalnya kita ratakan misalnya 30 tahun, maka kita akan mendapatkan umur berkah 2490 tahun. Kalau misalnya 35 tahun, misalnya 50 tahun umur kita, kemudian dikotil 15 menjadi 13, 35 kali 83 itu 2905 tahun. Luar biasa. Ini. Kalau misalnya 60 dikurangi 15 menjadi 45 kali 83, maka akan kita diberikan berkah umur 3735 tahun. Ini kalau dia beribadah pada bulan Ramadan. Tapi kalau tidak beribadah bulan Ramadan, ya tiada juga gunanya. Ya tetap umurnya seperti itu. Oleh sebabnya itu, ya ada sahabat bertanya pada Ibnu Abbas, bertanya karena beliau pergi bertanya kepada Ibnu Abbas, mengatakan, ya Ibnu Abbas, ada pertanyaan saya, karena Ibnu Abbas termasuk sepupu Rasulullah yang satu-satunya yang didoakan untuk menguasai penafsiran Al-Quran dan menguasai fikih dalam Islam. Akhirnya ada sahabat mau bertanya, mengatakan, hai Ibnu Abbas, mana bulan yang paling mulia dari 12 bulan itu satu tahun itu, mana bulan paling mulia? Ibnu Abbas mengatakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling mulia. Kenapa? Karena dia mengatakan, sekiranya umatku yakin dan percaya betul apa yang ada pada bulan Ramadan, natamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka menginginkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Tapi kalau kita mau masuk biasa bulan Ramadan, kita takut mau masuk lagi bulan Ramadan, kita lagi setengah mati lagi nanti. Tapi andai kata, Nabi mengatakan, andai kata kita yakin, percaya betul apa yang dalam bulan Ramadan, maka kita akan menginginkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Itu sebenarnya Ibnu Abbas mengatakan, itulah bulan yang paling mulia. Tapi orang ini bertanya, pergi ke Sayyidina Ali, tanya Sayyidina Ali, karena Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu, saya pusat ilmu dan Ali pintunya. Jadi pada masa Rasulullah SAW, sahabat kalau enggam
langsung bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Sayyidina Ali. Karena Ali mengatakan Ali pintunya. Jadi orang ini pergi ke Sayyidina Ali tanya dengan pertanyaan yang sama, mengatakan, "Hei Ali, mana bulan yang paling mulia yang selama 1 tahun itu?" Ini pertanyaan saya sudah tanyakan sama Ibnu Abbas. Ali mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabannya Ibnu Abbas? Orang ini mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, jawabannya ialah bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengatakan, jawaban Ibnu Abbas betul, tapi saya punya jawaban yang lain. Maka apa jawaban? Mengatakan bahwa bulan yang paling mulia bagi saya ialah bulan di mana kita beramal. Karena walaupun bulan Ramadan, kalau kita tidak beramal, tidak ada gunanya. Ya. Jadi bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Kemudian orang ini melanjutkanlah pertanyaannya, mana hari yang paling mulia? Kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab, mengatakan hari yang paling mulia itu yang 1 minggu itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah akan memperkenankan doanya. Hanya hadis ini tidak menjelaskan yang mana waktunya itu, saat itu. Para ulama kita yang berbeda memahami. Ada mengatakan malam Jumat. Itu sebabnya ada sebagian orang komunitas ke malam Jumat macam-macam dilakukan amalan-amalan, wiri-wiri, baca Yasin dan lain sebagainya, karena mengharapkan mudah-mudahan itu yang dimaksud Rasulullah malam yang paling mulia. Tapi sayangnya ada juga sebagian orang mengatakan baca Yasin pada malam Jumat, baca zikir bidah. Ini yang jadi masalah. Padahal ini ijtihad ulama. Ada mengatakan yang dimaksud itu waktu yang paling mulia. Ada mengatakan malam Jumat. Ada mengatakan tidak, pagi Jumat. Sehingga orang ada kalau pagi Jumat ada wiridnya, ada bacaan-bacaan aja, zikir-zikirnya, dengan harapan mudah-mudahan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan tidak, sesudah salat Asar. Ada mengatakan, yang paling banyak mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah saat yang dimaksud itu di mana doa akan diperkenakan, yaitu antara pada waktu duduknya khatib antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kan sempit sekali itu. Tapi sayangnya kita biasanya kalau khutbah paling enak kita tidur. Yang paling enak orang tidur kalau ada ceramah atau khutbah, paling enak tidur itu. Ada orang pernah tanya saya, bagaimana apa obatnya itu? Jangan kita ngantuk. Saya bilang satu-satunya obatnya, kalau tidak mau ngantuk kalau mendengar khutbah atau ceramah, kau yang ceramah atau kau yang khutbah, tidak akan ngantuk itu. Kemudian orang ini tanya Sayyidina Ali, mana hari yang paling mulia? Orang mengatakan, saya sudah tanyakan sama Ibnu Abbas. Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabannya Ibnu Abbas? Mengatakan jawabannya adalah hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Sayyidina Ali mengatakan betul jawabannya, tapi saya punya jawaban yang lain. Orang mengatakan, bagaimana jawaban Sayyidina Ali? Mengatakan, menurut saya hari yang paling mulia ialah hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Jadi walaupun hari Jumat, kalau kita meninggal tidak beriman, tidak ada juga gunanya. Jadi menurut saya hari yang paling mulia yaitu hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Selanjutnya orang ini pertanyaan ketiga, tanya lagi kepada Ibnu Abbas. Katakan, mana amal yang paling mulia? Mana amal yang paling mulia? Jawabannya Ibnu Abbas mengatakan, amal yang paling mulia adalah salat. Karena salat itu as-salatu miftahul khair, salat adalah kunci segala kebaikan. As-salatu miftahul jannah, salat itu pintu kunci surga. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kalau salat sudah bagus, insyaallah amalan yang lain sudah bagus. Itu jawabannya Ibnu Abbas. Kemudian ini orang ini tanya kepada Sayyidina Ali,
mengatakan mana amal yang paling baik. Ini saya sudah tanyakan kepada Ibn Abbas. Sayyidina mengatakan, bagaimana jawabannya Ibn Abbas? Dia mengatakan jawabannya amal yang paling baik adalah salat. Sayyidina mengatakan betul jawabannya, tapi saya punya jawaban yang lain. Bagaimana jawaban? Menurut saya amal yang paling baik ialah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun salat kalau tidak diterima, tidak memenuhi syaratnya, itulah jawaban Sayyidina Ali. Jadi ini yang kisahnya Nabi Nuh. Itu katakan bahwa Nabi Nuh yaitu panjang umurnya yaitu 950 tahun. 950 tahun itu berdakwah. Sampai di sini katakan wa qad 'asha Nuhun qabla tufan 600 sana. Nuh hidup sebelum tufan terjadi tsunami yang besar, umurnya yaitu 600 tahun. Thumma 'asha ba'da tufan, kemudian hidup sesudah terjadi tsunami 350 sana, 350 tahun hidupnya. Dan ini dikatakan bahwa di sini kata, jadi berdakwah di selama 950 tahun, yang pengikutnya di sini katakan pengikutnya hanya lebih kurang 40 orang yang ikut. Wa rakibanu fis safinati wa man amanahu wa kanu adadan qalilan la yazidu anil arba'ina. Jadi suatu terjadi tsunami, kan sebelumnya diberikan wahyu untuk membuat perahu. Nah, situlah pengikutnya ikut di perahunya Nabi Nuh. Katakan di sini warakiba Nuh fis safina, Nuh naik di atas perahunya itu, dan yang waman amanahu, dan yang beriman kepadanya, wa kanu adadan qalilan, dan jumlahnya la yazidu anil arba'in, tidak lebih dari 40 orang. Coba bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang pengikutnya tidak sampai 100. Bahkan kalau Nabi Nuh menyampaikan dakwanya, yang tidak percaya sama dia tutup telinganya. Kalau kita berceramah atau memberikan pengajian, ada orang berdiri, hanya orang berdiri rasanya terganggu pikiran. Ini Nabi Nuh kalau ada berceramah tutup telinganya. Atau ada yang lain tutup kepalanya dengan sarungnya, tak mau mendengar. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, supaya ini tenggelamkan saja dunia ini. Jadi pada kita dulu melihat Nabi Nuh, kana da'watu Nuhin alaihissalam da'watal haqqi wal khairi. Dakwah Nuh adalah dakwah kebenaran dan kebaikan. Tanazzalat minas sama'i ila hadhihi dunya liinkadhin nasi mimma kanu yatakhabbatuna fi minaz zayghi wad dhalali wasyarri wal fasad. Dia turun dari langit, ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh untuk liinkadhin nas, untuk melepaskan orang pada masanya yang tenggelam dengan yaitu kepalsuan, kesesatan, kejahatan, dan al-fasad, kerusakan. Wa kan nasha'a Nuh fi biladil Iraq. Jadi Nuh itu dia dulu di Irak, yang sekarang Baghdad, Irak. Baina qaumin yaqufuna ala asnamin lahum yattahiduna alihata. Dia hidup di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala dan menganggap sebagai tuhannya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain dari Allah. Fa'auhallahu ilaihi birisalati, maka Allah menurunkan risalahnya, wahyu kepada Nabi Nuh dengan risalah yang dibawa, dilantik menjadi rasul. Wa amaru ayyuballighahu liqaumi liyahdiyahum ilal hakim, dan Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya agar supaya mendapat hidayat. Waliyad'uhum ila ibadatillah, dan untuk menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, jangan menyembah berhala, jangan musyrik. Waliyunzil al-mukhalifin alladhi yabta'iduna an taqwallahi wa ta'ati bi'adzabi yaumin 'adzim, dan
memberikan inzar, memberikan ancaman bagi orang yang tidak mengikut sama dia dan menjauh dari mentaati Allah dengan azab yang sangat besar. Wa huwal yaumul ladzi yaqumu fihi an-nasu rabbil alamin, yaitu pada hari di mana semua orang akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lita'lama kullu nafsin ma qaddamat wa akhar, yaitu pada hari di mana setiap orang akan tahu apa yang sudah dilaksanakan, wa akhirat apa yang kemudian dilaksanakan. Walituzza kullu nafsin bima amilat, dan pada hari itu akan dibalas setiap orang apa yang dia sudah lakukan. Faman amila shalihan fali nafsi, siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya. Waman asaa falaiha, dan siapa melakukan perbuatan yang tidak baik maka untuk dirinya juga. Ini diceritakan atau disampaikan Al-Quran dengan mengatakan dalam suratul A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Al-Quran mengatakan laqad arsalna nuhan, sungguh telah kami mengutus Nabi Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Faqala ya qaumi a'budullah, Nuh mengatakan, hai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum inilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, saya takut kalian akan ditimpa yaitu azab yang paling besar. Kemudian selanjutnya di surah Hud, walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Ini sama maksudnya. Kemudian dalam surah berikutnya, surah Nuh, Allah mengatakan, inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'u. Ini sama maksudnya ayat yang disebutkan tadi, yang di suratul A'raf, surah Hud dan surah Nuh. Tadi saya katakan bahwa dalam kisah dalam Al-Quran itu tidak terdapat dalam satu surah, tapi tersebar di beberapa surah, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dikatakan suatu karya sastra yang mengandung kisah. Kemudian kita melihat bagaimana sikap kaumnya setelah Nabi Nuh menyampaikan dakwanya. Si mengatakan, muqibu qaumi min da'watihi, sikap kaumnya pada saat Nabi Nuh menyampaikan dakwanya. Walakin hadhihi da'watul khalisah al-mu'minah lam tajid adzanan wa'iyah. Mengatakan akan tetapi dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh tidak mendapatkan telinga yang sadar mendengarnya. Wala quluban mu'minah, dan tiada hati yang beriman. Wal wajadat adanan summan wa quluban kal hijarati wa shadda kaswa. Akan tetapi Nabi Nuh mendapatkan telinga-telinga yang tuli, summan wa quluban, dan hati-hati kal hijarati seperti batu, wa shadda kaswa, atau lebih keras daripada batu, karena tidak mau mendengar. Walaqad labisa Nuh fi qaumi amadan tawilan yad'uuhum lailan wa naharan wa ilanan wa israran. Nabi Nuh dia tinggal di kaumnya menyampaikan dakwanya amadan tawilan, waktu yang panjang. Yad'uuhum, mendakwai mereka, lailan wa naharan, pada waktu malam, wa naharan, dan pada waktu siang, wa ilanan wa israran, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa tahammala min alwanil adza wal anat, dan Nabi Nuh menanggung yaitu bermacam-macam penentangan dan penyiksaan dalam menyampaikan dakwanya. Saya kira begini semuanya yang dihadapi oleh seluruh nabi-nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwanya, menghadapi tantangan dan penyiksaan. Wa badala min at-tadhiyati ma lam yabzulu nabiyyun min qabli wala ba'da. Nabi Nuh dia mengalami pengorbanan yang tidak pernah dialami nabi sebelumnya dan tidak pernah dialami nabi sesudahnya.
Karena tidak ada nabi yang sama lamanya Nabi Nuh berdakwah. Rasulullah SAW hanya yaitu yang 20 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Jadi hanya 23 tahun. Nabi Nuh berapa? Hampir 1000 tahun. Kalau Nabi Ibrahim sebagaimana kita sudah sampaikan, Nabi Ibrahim juga agak lama karena Nabi Ibrahim menurut sejarah mudah-mudahan benar bahwa baru disunat pada umur 80 tahun. Kalau kita sekarang 80 tahun susah berdiri. Nabi Ibrahim baru disunat, baru Islamkan. Jadi umur yang terdahulu itu panjang. Bahkan ada Nabi Isa, pernah saya sampaikan sini, Nabi Isa pernah melewati satu kuburan, melihat seorang perempuan yang tua menangis dekat kuburan yang baru. Ada orang tanya, Nabi Isa tanya kepada perempuan yang dekat kuburan itu yang menangis. Nabi Isa mengatakan, "Hai nenek, kenapa ki menangis?" Yang perempuan yang tua itu mengatakan, "Saya menangis karena ini anakku yang baru meninggal, baru dikuburkan, dia mati dalam keadaan kecil." Nabi Isa tanya, "Berapa umurnya?" Dia mengatakan 250 tahun. 250 tahun masih kecil, katanya anaknya. Kalau kita sekarang 250 tahun, saya kira nggak bisa berdiri. Tidak ada yang sampai situ. Jadi panjang sekali umurnya. Ini Nabi Nuh berdakwah malam, siang malam, baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan dia mengalami penyiksaan dan pengorbanan. Wa ma'a dzalika lam yu'min bi da'wat illa al-qalil min ad-du'afa wal masakin. Dengan demikian tidak beriman kepadanya kecuali jumlah sedikit orang. Min ad-du'afa, dari orang-orang lemah, wal masakin, orang-orang miskin. Tidak ada orang yang pada waktu ini ada orang pejabat, orang yang mulia, tidak ada. Tidak ada orang yang kaya, hanya orang miskin yang mengikuti dia. Ammal aglabiyatus sahika, ada pun yang mayoritas, arti pada umumnya masyarakat pada waktu itu. Wa ammal mala'u wal ashabu an-nufudhi was sultan, begitu juga orang yang punya kekuasaan, punya punya kekayaan, faqad aradu an da'wati, mereka memaling, artinya berpaling dari dakwanya Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru, bahkan mereka istakbaru, merasa sombong terhadap Nabi Nuh. Wa yakussu alaina al-Qur'an al-Karim fi suratil Mu'minun. Al-Quran menceritakan keadaan ini yang dihadapi Nabi Nuh dalam surat Al-Mu'minun. Ma waqa min haula'in nas, apa yang dilakukan dari mereka. Wa kaifa annam hasibu nuhan min ulaika alladziina yatatallawna ilal majdi wasyuhrati, bahkan mereka menuduh Nabi Nuh dalam melaksanakan tugasnya bahwa dia mau mendapatkan jabatan dan kemuliaan dan pangkat. Itu bahkan mengatakan Nabi Nuh dia mendakwakan itu kalau mau mendapatkan pangkat, mau masyhur, mau ini macam-macam tuduhannya. Wa annahu yuridu ayyanala fadlan la yastahiqun, bahkan Nabi Nuh itu dia mau mendapatkan fadlan, kemuliaan yang tidak pantas baginya menurut mereka. Wa annahu laysa binabiyyin, Nabi Nuh itu bukan nabi, jadi kasihan Nabi Nuh dianggap bohong. Wa anna Allah law kana yuridu ayyuballighum risalatan la anzal malaika. Mereka para orang kaya, para orang kuat pada waktu itu mengatakan andai kata Allah akan menurunkan suatu risalah nabi, maka dia akan menurunkan malaikat, tidak seperti Nabi Nuh. Mereka begitu sikapnya menghadapi Nabi Nuh. Mengatakan li'annahum aula bil risalati, karena malaikat itu lebih pantas untuk membawa risalah minal bashar, daripada orang menjadi membawakan risalah. Summa tahamu Nuhan bil junuri, kemudian mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Saya kira semuanya nabi-nabi menghadapi umatnya seperti turunan seperti yang dihadapi ini. Kira li jami'ir rusul, sebagaimana yang dihadapi atau yang dikatakan kepada seluruh rasul-rasul yang diutus, dianggap oleh kaumnya sebagai orang gila. Kemudian kama akhbara bidzalika azza wa jalla, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi, pada firman-Nya
pada nabi yang terakhir, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan bahwa kalau kau mendapatkan penyiksaan dan tantangan, itu semuanya yang dialami, yang dihadapi seluruh nabi-nabi dan rasul sebelummu. Semuanya ditulis sebagai junun. Ini diceritakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ini dalam Al-Quran dikatakan, kadzalika, begitulah keadaannya, ma atal ladzina min qablihim, tidak ada seorang nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW dari Rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali kaumnya mengatakan sahirun, tukang sihir, atau majnun, atau orang majnun, orang gila. Itu semua yang dihadapi pada Rasul, pada Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita melihat mauqif Nuhim ba'da isyani qaumihi, bagaimana sikapnya Nabi Nuh setelah mendapat tantangan dari kaumnya. Di sini katakan, wa amma hadha tughyanil fajir min qaumi Nuhim kana la budda an yalja'a ila Allahil qawiyil aziz liyaj'alahum min hadha ad-dayqi farajan wa makhrajan wa yaftahu lahu tariqan la yughlaqu abadan ila an-najah. Sikapnya Nabi Nuh sesudah mendapat tantangan. Wa amama hadha tughyani, mengatakan Nabi Nuh terhadap yang artinya yang penyiksaan yang dihadapi ini dari kaumnya, kana la budda an yalja'a ila Allah, maka Nabi Nuh pasti akan kembali kepada Allah. Yalja, kalau bahasa Bugisnya yalja madaka. Kurang tahu bagaimana bahasa Indonesianya madaka, artinya kembali kepada Allah harapannya. Al-yarja' Allah al-kawiyul azim liyaj'alahu min hadha dziki, agar supaya Allah menjadikan dari kesulitan yang dihadapi ini farajan, ada lepas daripada kesulitan itu, wa makhrajan, dan lolos daripada kesulitan ini. Jadi Nabi Nuh sewaktu dia menghadapi tantangan, menghadapi penyiksaan dan lain sebagainya, maka tiada tempat kembalinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu lahu tariqan la yughlaqu abadan ila najah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu yang tidak seperti lagi yang dialami itu. Ini diceritakan dalam Al-Quran, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Ini Al-Quran menceritakan, yaitu permintaannya Nabi Nuh. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kadzabuni, asalnya kadzabu, dia mendustakan saya. Faftah baini wa bainahum, bukakanlah di antara saya dan di antara mereka fathan, suatu jalan keluar. Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin, dan loloskan saya, lepaskan saya dengan orang-orang yang ikut sama saya, minal mu'minin, dari orang yang beriman kepada saya. Itu doanya Nabi Nuh kepada Allah SWT suatu mengalami kesulitan, merasa sempit dalam kehidupannya, dalam menjalankan doanya. Kemudian doanya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharam falam yazidhu du'ai illa firaran wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Rabbi inni da'autu qaumi, ya Allah, inni da'autu qaumi, saya mendakwai kaumku, lailan, pada waktu malam, wa naharan, dan waktu siang. Jadi siang malam dia mendakwai. Falam yazidhum du'ai, mereka tidak memperhatikan dakwahku, illa firaran, kecuali mereka lari daripada saya. Jadi setiap saya menyampaikan dakwah, mereka menghindar, lari. Wa inni kullama da'utum litaghfira lahum, dan setiap saya mendoakan mereka untuk kamu ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'um, menjadikan ini asabi'um, jari-jarinya,
fi adani, telinganya. Itu Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Nuh kalau mendakwai mereka, marilah kembali pada Allah, marilah saya mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Ambil tangannya untuk tutup telinganya. Wastaqsaw siyabahum, dan menutup kepalanya dan pakaiannya. Coba kalau kita ada berbicara lantas ada orang tutup kepalanya, kira-kira bagaimana kita ini? Tahu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Nuh jengkel. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafir ya. Ya Allah, janganlah ada yang ditinggalkan orang kafir di atas bumi ini. Janganlah ada orang yang tinggal di atas bumi. Innaka in tadarhum yudhillu ibadak, karena kamu ya Allah kalau meninggal membiarkan mereka hidup, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajan, dan mereka tidak melahirkan lagi kecuali orang kafir yang tidak baik. Itu doanya. Jadi doanya Nabi Nuh supaya mereka itu ya hancur. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabal. Akhirnya doanya ini Nabi Nuh, doanya Nabi Nuh, maka terjadilah tufan. Turunlah ya hujan. Tapi sebelum turun hujan, Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Membuat perahu untuk persiapan. Tapi ini kaumnya mengatakan, bagaimana kau Nuh mau membuat perahu? Kamu tidak ada ilmu, bukan tukang kayu, bukan apa. Kau mengaku dirimu sebagai nabi, mau sekarang membuat lagi perahu, mau jadi tukang kayu lagi. Bagaimana itu kamu? Tapi Allah mengatakan, wa uhiya ila nuhim annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana wa la tabta'is ma kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina. Nabi Nuh, jangan kau perhatikan ejekan orang, tapi wasna'il fulka, buatlah perahu bi'ayunina, kami akan memperhatikan kamu, wahyina, dan menurut wahyu kami, wala tukhatibni fil ladina zalam innahum walakum, janganlah kamu lagi bermuhatab dengan saya mendoakan orang-orang yang menzalimi dirinya, mereka akan hancur semuanya, innahum walakum. Itulah yang doanya Nabi Nuh, sehingga turunlah ya hujan, sehingga terjadilah tufan. Apa yang terjadi? Ya, di situ dikatakan di sini, "Tsumma ja'a amrullah bihqaqil haqqi wa ibtalil batil fa farat tanur wa huwa al-fannu alladhi yukhbazu fihi wa kana lin-nasi 'ajaban ay yatafajjara ma'u tufan min mawaqidin nirani walakinnaha kanat hiya al-'alaqatu allati awha Allah biha ila Nuhin alaihi salam liya'lam anna sa'atal qasas qad hanat wa anna amrullah qad nafadha fi i'dadi dini." Maka pada waktu itu karena doanya Nabi Nuh, maka turunlah hujan dan air timbul dari bawah, sehingga Allah akan nanti disebutkan berapa lamanya itu hujan turun, berapa lamanya air itu artinya mengalir, sehingga dunia ini menjadi tenggelam. Thumma tafajjara ba'da dzalika uyunul 'adli wa anhamada matarus sama. Kemudian tafajjarat artinya mengalirlah, muncullah air dari mata-mata air dari bumi dan turun hujan. Wa zahakat al-amwaju allatiya 'ala al-yabisati litabtadi'a kullu ma yusari min insani aw hayawan, sampai dunia ini tenggelam. Siapa yang tidak ikut Nabi Nuh akan hancur semuanya. Wa rakiba Nuh fis safinati wa man amanahu, maka Nabi Nuh naik di perahunya, wa man amana mahu, dan orang yang beriman kepadanya, wa kanu adadan qalilan, dan itu hanya jumlah sedikit, la yazidu an arba'in, tidak lebih daripada 40 orang. Jadi yang ikut itu yang selama ini ratusan tahun berdakwah tidak sampai 100. Hanya dikatakan di sini tidak sampai 40 orang itu yang ikut di perahunya. Wa amara Allah bi ayyahmila fi safinati min kulli hayawanin wa tayrin wa wahshin zawjayn itsnaini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa di perahunya setiap binatang, jadi jenis binatang, hayawan, wa tayrin, dan burung-burung,
wa wahsyin dan binatang-binatang yang liar, zaujaini isnaini berpasang-pasangan. Kenapa? Karena ini bumi akan mau tenggelam. Kalau tenggelam semuanya akhirnya apa? Tidak ada nanti burung, tidak ada binatang. Nah, ini akhirnya perintah diberikan wahyu, coba ambil semuanya itu. Setiap jenis binatang ambil pasangan-pasangan. Jadi ada laki, ada perempuan. Itulah yang karena andai kata tidak diambil itu, hanyutlah sampai sekarang tidak ada binatang yang sampai kepada kita. Wa huna wa fi hadzal jawi rahib wal waqtul asib yatatallahu ila ibnihi wa yarahu qad farra ila jihatin lam yakun qad wasal mau fa yunadi bi atifatil abi wa qalbuhu rahim ya bunayya kab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Pada waktu dia Nabi Nuh naik dengan di perahunya dan beberapa orang dan seluruh jenis binatang, anaknya tidak ikut Nabi Nuh, tidak percaya. Dia berenang. Akhirnya Nabi Nuh melihat anaknya, tentunya seorang bapak dengan anaknya walaupun bagaimana nakalnya mesti ada rasa kasihannya. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan kepada ya bunayya kabma, hei anakku, naiklah di sini sama-sama kita, wala takum mal kafir, janganlah kau sama-sama orang kafir. Itu ajak anaknya. Walakin al-ibn al-jahid al-mu'ada, akan tetapi anak yang membandel ini la yulabbi da'watar rahmati wal hinan, tidak memperhatikan panggilan ibunya yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wala yujibu da'watal da'il iman, dan tidak menjawab panggilan keimanan. Bal yarkabu ra'su wa yamdi fi rikabi syaitan, akan tetapi dia mengikut yaitu perahunya syaitan, artinya mengikut pada syaitan. Kalau dia mengatakan, suatu dipanggil sama Nabi Nuh, sa'awi ila jabali ya'simunu minal ma, tidak usah saya ikut, nanti saya akan naik di atas gunung yang bisa saya terhindar dari air yang tergenang ini. Itu katanya anaknya. Nasyan an hadzal ma laisa sailan adiyang, padahal dia tidak tahu bahwa air ini yang penuh, topan ini atau tsunami ini mengatakan bahwa bukan air biasa, tapi ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perahu ini yang dinaiki Nabi Nuh tidak disebutkan berapa lamanya, tapi dia mengatakan bahwa dia berlabuh di daerah namanya Al-Jud. Daerah Al-Jud, kalau kita ke Mesir, orang Mesir juga ada perahu di sampingnya piramid itu. Ada mengatakan ini perahunya Nabi Nuh, padahal menurut Al-Quran di Al-Jud, itu daerah Irak, yaitu tempatnya berlabuh. Kemudian sekarang kan ada lagi Panji Gumilang mengatakan membuat perahu di pesantrennya, pesantren Nabi Nuh. Jadi ini yang perahunya Nabi Nuh, itu yang ada di Al-Jud. Hanya sayangnya kita tak sampai melihatnya, belum sempat saya melihatnya. Kalau yang di dekatnya piramid saya sempat melihat. Kalau kita tanya orang Mesir, siapa ini? Dia bilang perahunya Nabi Nuh, padahal ada di Irak. Ini saya kira karena ya sebagian orang Mesir itu, kalau kita tanya orang Mesir itu memang rasa kebangsaannya itu orang Mesir luar biasa, nasionalismenya itu orang Mesir luar biasa. Sampai kalau kita tanya, dia mengatakan Mesir umur dunia, Mesir itu umur dunia, ibunya dunia, segala-galanya ada di Mesir itu. Begitu kebangsaannya, artinya nasionalisnya orang Mesir terhadap negaranya. Saya kira ini rangkaian karena sudah masuk waktu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada yang akan datang. Mari kita menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qal musannifu rahimallahu ta'ala Nuhun alaihi salam
da'watu Nuhin fi qaumihi. Kanat da'watu Nuhin alaihissalam da'watul haqqi wal khairi. Tanazzalat minas sama'i ila hadhihi dunya li'inkadhin nasi mimma kanu yatakhabbatuna fihi minaz zaigi wal dhalali wasyarri wal fasadi ila akhirih. Bapak-bapak dan ibu jamaah maghrib yang saya hormati, setelah kita beberapa minggu yang lalu kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sering kita atau ada sebagian literatur mengatakan Nuh alaihissalam Abul Bashar Al-Thani, bapak manusia yang kedua sesudah Nabi Adam. Kenapa dikatakan Nabi Nuh bapak yang kedua? Karena pada masanya Nabi Nuh terjadi tufan atau tsunami yang besar di dunia ini. Dunia ini tenggelam. Dunia ini karena doanya Nabi Nuh, akhirnya dunia ini tenggelam. Semua yang bernyawa atau semua makhluk yang ada di atas bumi ini, ya, yang hidup di bumi ini tenggelam semuanya atau meninggal kecuali yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh suatu mau tenggelam, seluruh jenis makhluk baik burung atau binatang diambil berpasang-pasangan. Itulah yang selamat, dan orang-orang yang ikut pada perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh, sebagaimana kita baca bahwa termasuk orang yang panjang umurnya. Dalam Al-Quran dikatakan umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya umurnya Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun. Termasuk yang panjang umurnya. Saya kira sekarang jarang kita dengar orang yang sampai umurnya 100. Kalau ada sekarang orang yang punya umur 100 atau lebih, biasanya dalam surat kabar. Surat kabar. Tapi Nabi Nuh ini dalam Al-Quran dikatakan dia menjalankan dakwanya lebih kurang 950 tahun. Padahal pada umumnya Nabi itu diutus menjadi Nabi sekitar usia 40 tahun. Jadi Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun umurnya lebih. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya lamanya berdakwah. Tidak disebutkan berapa umurnya. Karena memang Al-Quran itu kalau kita melihat isinya Al-Quran itu tentang akidah, tentang syariah, kemudian juga sejarah. Tapi Al-Quran tidak bisa dikatakan novel sejarah, karena dalam Al-Quran itu tidak ada kisah yang diceritakan dalam Al-Quran yang sempurna, mulai dari kecilnya sampai meninggal. Kalau sebabnya itu Al-Quran tidak bisa dikatakan novel, karya novel, karena tidak ada yang sempurna. Kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna mulai dari awal sampai akhirnya, kecuali kisahnya Nabi Yusuf agak lengkap. Yang lainnya ya tersebar di